Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 16 versus iPhone 16e. Mending lebih baik mana untuk kalian beli? Apakah speknya beda jauh? Nah, itu dia akan kita bahas di video kali ini. Jadi, gak usah berlama-lama lagi. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, iPhone 16 versus iPhone 16e. Mungkin di sini masih ada yang bingung ya. Varian sekarang tuh ada 3 produk, yaitu iPhone 16e, iPhone 16 base model serta iPhone 16 Plus-nya, dan adanya juga iPhone 16 Pro serta iPhone 16 Pro Max-nya. Jadi rangkaian family iPhone 16 ini sudah lengkap, dan ya, Apple baru aja juga merilis iPhone 16e dan udah gue bahas juga secara full review di sini. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu video tersebut. Dan di video kali ini gue akan coba head to head kan, atau lebih tepatnya compare lah ya, antara iPhone 16 dengan 16e. Jadi pertanyaan, mending lebih baik beli yang mana? Dan apakah speknya beda jauh? Nah, mari kita bahas. Dan di sini gue akan mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. Dan memang keduanya sudah gue coba ya. Jadi keduanya udah gue cobain, udah gue tes ambil foto, ambil video, dan ya, gue udah cobain kedua HP ini. Jadi gue bisa merekomendasikan teman-teman. Mulai dari spesifikasi ini, gue akan bahas varian warnanya dulu ya. iPhone 16 dan 16e ini memiliki varian warna yang cukup berbeda, karena ya mungkin iPhone 16 ini lebih segmented alias lebih murah daripada iPhone 16 base modelnya gitu. iPhone 16 base model ini memiliki varian warna yang cukup jauh lebih lengkap dibandingkan iPhone 16e, di mana iPhone 16e hanya memiliki 2 varian warna, white dan black. Bingung kan? Cuma 2 varian warna doang. Meskipun cuma 2 varian warna, tapi iPhone 16e itu sebenarnya dibekali beberapa varian warna dari silicon case-nya. Ya, kalian bisa lihat di situ silicon case dari iPhone 16e. Tapi bukan berarti iPhone 16e ini kekurangan warna. Menurut gua, dengan spesifikasi yang digunakan iPhone 16e dan memang segmented, jadi cukup mungkin 2 warna saja. Dan mungkin juga cara jualan Apple juga. Kalau lu mau varian banyak warna, ada di 16 base model. Dimana iPhone 16 base model ini memiliki 5 varian warna. Adanya warna ultramarine, teal, warna pink, warna white, dan warna black. Jadi cukup banyak tuh varian warna yang dihadirkan di iPhone 16 base model. Dan kelima varian warna tersebut gue juga udah coba juga, karena September tahun 2024 lalu gue bersama tim Belajar Bos berangkat ke Apple Store, dimana di sana juga gue cobain dan gue lihat langsung varian-varian warna yang ada di iPhone 16 base model. Memang sangat membuat tertarik sih menurut gue. Jadi kalau misalkan lo suka warna pink ya, dan warna pink yang dihadirkan di iPhone 16 base model ini memang terlihat lebih cantik, lebih cute, lebih elegan, dan lain sebagainya sih. Warna ultramarine juga sama ya, seperti yang gue pegang ini. Warna ultramarine ini menurut gue cukup lumayan beda banget ya birunya daripada biru-biru lainnya. Jadi kayak terkesan ada taste sendiri di varian warna ini gitu. Ya intinya kedua HP ini, baik iPhone 16 dan 16e, perbedaan di varian warna gitu. Selanjutnya kita bahas ke display atau layar serta ukurannya. Dan tentunya gue akan kasih tahu juga bahan yang digunakan di kedua iPhone ini. Gue mulai dari bahannya dulu ya. Keduanya memang sama-sama menggunakan aluminium atau aluminium, tapi bedanya iPhone 16e ini tidak seperti iPhone 16 base model. Kenapa seperti itu? Ya karena iPhone 16 base model menggunakan color infuse, dimana lebih soft warnanya, cuman tetap terlihat terang. Berbeda banget sama iPhone 16e, meskipun kalau secara kasat mata kita perhatikan, ya nggak terlalu jauh beda sih. Sama-sama soft, cuman bedanya lebih ke infuse aja si iPhone 16 base model. Jadi bahannya sama-sama menggunakan aluminium gitu. Dan untuk material yang digunakan untuk layarnya juga sama-sama di ceramic seal front. Hanya saja iPhone 16 base model ini sudah menggunakan latest generation ceramic seal front. Jadi mungkin bisa diasumsikan satu level atau satu tingkat levelnya dibanding 16e. Dan untuk spesifikasi layar yang digunakan di antara kedua iPhone ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda, karena keduanya juga sudah Super Retina XDR display. Hanya saja ada beberapa perbedaan nih. Meskipun ukurannya sama, diagonalnya pun sama di 6,1 inch. Di 6,1 inch ini keduanya sama-sama menggunakan layar yang sama. Hanya saja perbedaannya, iPhone 16 base model menggunakan Dynamic Island, sedangkan iPhone 16e masih menggunakan notch. Mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman di sini yang menonton kalau misalkan kalian lebih sukanya Dynamic Island dibandingkan notch. Tapi intinya iPhone 16e ini memang masih menggunakan notch. Bukan berarti itu sebuah kelemahannya, tapi itu adalah trik untuk nge-reduce harga juga. Karena iPhone 16e ini menurut opini gue pribadi, dia itu dirilis untuk segmen tertentu atau lebih yang murahnya dibandingkan iPhone 16 base model ataupun 16 Pro modelnya. Cuman ya kita tahu ya, semurah-murahnya Apple, waduh, tidak terlalu murah juga gitu ya. Sama-sama menggunakan SDR display,
meskipun di pixel resolution ini tidak terlalu berbeda, sama-sama di 2 juta banding contrast ratio, true tone display, haptic touch, lalu memiliki perbedaan juga di nits maximal brightness, di mana iPhone 16e hanya menggunakan 800 nits maximal brightness dan 1200 nits peak brightness HDR, sedangkan iPhone 16 base model memiliki cukup banyak keunggulan, 1000 nits maximal brightness, 1600 nits peak brightness HDR, 2000 nits peak brightness outdoor dalam kondisi outdoor, dan 1 nit atau 1 nits minimum brightness. Jadi 1 nits itu tuh artinya ketika kalian dalam keadaan gelap itu dia bener-bener cuman 1 nits aja tuh kecerahannya, dimana kecerahan layar iPhone kalian baik warna dan segala macam itu tuh bisa sampai 1 nits minimum brightness-nya. Dan itu menurut gue juga jadi salah satu kelebihan buat teman-teman yang mungkin kalau lagi dalam kondisi gelap membuka HP bisa ngebantu banget nih karena adanya fitur tersebut dibandingkan iPhone 16e gitu. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan chipsetnya. Jujur ya, chipset ini menurut gue pribadi tidak terlalu jauh beda karena sama-sama menggunakan A18 chip, baik iPhone 16e ataupun iPhone 16 base model. Hanya saja perbedaannya di core-nya aja. Kalau iPhone 16e memiliki 6 core CPU with 2 performance and 4 efficient core dan 4 core GPU serta 16 core neural engine, dibandingkan iPhone 16 base model yang lebih unggul sedikit di bagian core GPU-nya, di mana menggunakan 5 core GPU. Meskipun chipsetnya hampir sama, hampir mirip, tapi lebih unggul sedikit di iPhone 16 base model. Ya mungkin karena memang secara penjualan segmennya berbeda gitu. Oh ya, gue lupa sampai. Kedua iPhone ini untuk bagian display layarnya sama-sama mendukung 60 Hz refresh rate saja. Tidak di 120 Hz atau 120 Hz refresh promotion. Ya mungkin maksudnya Apple kalau kalian mau menggunakan 120 Hz refresh promotion atau refresh rate-nya, ya kalian beli Pro model karena 120 Hz adanya di Pro model aja. Di base model sampai hari ini, sampai iPhone 16 base model ataupun iPhone 16e sama-sama tidak memiliki fitur tersebut. Jadi masih di 60 Hz saja. Oke? Lalu iPhone 16 memiliki keunggulan MagSafe wireless charger, sedangkan iPhone 16e tidak menggunakan atau tidak memiliki fitur MagSafe wireless charger, hanya wireless charging biasa aja. iPhone 16 base model ini memiliki MagSafe wireless charger, bahkan chargernya itu up to 25 watt cuy. Jadi ya kita bisa asumsikan kalau misalkan ingin menggunakan MagSafe charger, ya iPhone 16 base model ini memiliki fitur ya ketimbang iPhone 16e gitu. Sama-sama di USB-C untuk connecting portnya, sama-sama sudah support 5G juga, sama-sama memiliki action button. Hanya saja iPhone 16 base model memiliki kamera control, dimana mungkin itu sangat ngebantu banget buat teman-teman yang sering ngambil foto atau video dengan menggunakan kamera control. Tapi keduanya sama-sama mendukung Apple Intelligence. Hanya saja iPhone 16e Apple Intelligence-nya itu ketika kalian ingin menggunakan fitur Visual Intelligence menggunakan action button. Kalau misalkan iPhone 16 base model, Visual Intelligence-nya ini digunakan menggunakan kamera kontrolnya. Jadi berbeda button aja nih, padahal keduanya sama-sama punya action button gitu. Cuman gue udah cobain juga di 16 Pro gue di iOS 18.4, di mana 16 Pro juga bisa menggunakan Visual Intelligence di action button. Jadi ya, kamera kontrol lebih condong untuk kamera aja, bukan Visual Intelligence-nya gitu. Jadi perlu kalian ingat, keduanya sama-sama mendukung Apple Intelligence, sama-sama ada Visual Intelligence di mana fitur tersebut ada di dalam Apple Intelligence. iPhone 16e tidak memiliki kamera kontrol tapi mendukung action button, sedangkan iPhone 16 base model ada keduanya, yaitu kamera kontrol dan action buttonnya, seperti itu. Lalu kedua iPhone ini mendukung memori RAM di 8GB RAM, dan untuk kapasitas baterainya ada perbedaan. iPhone 16e lebih besar sedikit kapasitas baterainya dibanding iPhone 16 base model, dan ini gue kutip dari GSM Arena. Kalau iPhone 16e ada di 4005 mAh kapasitas baterainya, sedangkan iPhone 16 base model hanya di 3561 mAh saja. Meskipun ukurannya sama ya, sama-sama 6,1 inch, tapi kapasitas baterainya kenapa bisa berbeda? I don't know, tapi itu yang gue dapatkan sumber dari GSM Arena. Ada perbedaan kapasitas baterai di antara kedua iPhone ini, seperti itu. Lanjut sekarang kita bahas ke bagian yang paling pentingnya. Of course, kamera. Nah, dari desainnya aja udah ada perbedaan nih. iPhone 16e cuman single kamera, dan iPhone 16 base model dual kamera, alias ada dua lensa. Jadi udah terlihat sekali perbedaannya. Dari desainnya sangat beda banget, dan tentunya membuat spesifikasi di antara kedua iPhone ini memiliki perbedaan yang cukup lumayan. iPhone 16e hanya mendukung satu kamera di mana memiliki 2-in-1 kamera sistem di 40 megapiksel fusion, sedangkan iPhone 16 lebih unggul karena memiliki dua kamera di mana sudah menggunakan
Advanced Dual Camera System di 48 megapiksel Fusion dan 12 megapiksel untuk ultra wide-nya. Di situ juga terlihat untuk aperture-nya juga sama, hanya saja untuk image stabilization-nya sedikit berbeda. iPhone 16e Optical Image Stabilization, sedangkan iPhone 16 base model Sensor Shift Optical Image Stabilization, dan pilihan zoom kameranya atau pilihan lensanya juga pastinya berbeda karena kan iPhone 16e cuma satu kamera ya. iPhone 16e cuma ada pilihan perpindahan lensa 1 kali dan 2 kali optical zoom option aja. Sedangkan iPhone 16 base model memiliki 0,5, 1 kali dan 2 kali optical zoom option. Ya, keduanya sama-sama tidak memiliki lensa telefoto sih, karena lensa telefoto adanya di Pro model gitu. Dan iPhone 16e tidak memiliki makrofotografi, tidak seperti iPhone 16 base model, tidak adanya juga spatial foto, tidak seperti iPhone 16 base model. Serta di situ kalian bisa lihat sendiri adanya perbedaan, dan kemarin udah cukup gue coba juga di mana iPhone 16e hanya mendukung photographic style biasa, tidak seperti iPhone 16 base model yang mendukung latest generation photographic style, di mana photographic stylenya bisa kalian adjustment, bisa kalian custom, dan kalian bisa langsung foto menggunakan photographic style yang ada pada iPhone 16 base model seperti itu. Dan menurut gue itu salah satu pertimbangan juga ya, karena photographic style atau latest generation photographic style yang dihadirkan di iPhone 16 ini cukup ngebantu banget sih kalau kalian pengen memiliki hasil foto yang cukup lumayan berkarakter kalau menurut gue. Jadi kalian tuh kayak punya style foto sendiri gitu. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk hasil foto antara iPhone 16 dan iPhone 16e, tapi mohon maaf banget mungkin objeknya berbeda karena ya gue pindah-pindah lokasi, soalnya situasi sedikit mendung cuy, jadi pindah-pindah lokasi deh gitu. Jadi ya untuk iPhone 16 serta 16e itu hasil fotonya, dan menurut gue keduanya sama-sama baik ya, sama-sama bagus untuk pengambilan foto. Meskipun iPhone 16e memiliki kekurangan cukup lumayan dibandingkan iPhone 16 base model. Ya wajar karena memang urutannya seperti itu dibikin sama Apple. iPhone 16e, 16 base model, baru 16 Pro model tuh kasta tertingginya gitu. Lalu untuk perekaman videonya gimana? Untuk perekaman videonya keduanya sama-sama mendukung 4K resolusi, baik iPhone 16 base model ataupun iPhone 16e. Hanya saja iPhone 16e tidak memiliki fitur cinematic mode, tidak adanya action button, tidak adanya special video, tidak adanya macro video recording, dan fitur tersebut hadir di iPhone 16 base model. Mungkin teman-teman di sini yang sering banget bikin video sinematik iPhone 16 base model kayaknya lebih baik dibandingkan iPhone 16e untuk perekaman video, tapi secara hasil, secara resolusi, iPhone 16e tetap masih bisa bersaing dengan iPhone 16 base model. Hanya saja beberapa fitur yang dipangkas alias tidak dihadirkan gitu. Bahkan yang paling gue suka, kedua iPhone ini sama-sama mendukung audio wind noise reduction, dimana kalian bisa merekam video dan kalian bisa langsung menghilangkan noise-nya. Dan iPhone 16e ini memiliki fitur tersebut, iPhone 16 base model juga memiliki fitur tersebut gitu. Meskipun si iPhone 16e ini ada beberapa kekurangan fitur, tapi nggak kurang-kurang banget lah menurut gue. Dan mungkin ini dia hasil video yang gue rekam dari iPhone 16e serta iPhone 16 base model. Dan di situ gue cobain juga untuk perpindahan lensanya. Kalau menurut gue sih hasilnya cukup lumayan ya, cukup baik lah keduanya. Atau kedua iPhone ini sama-sama oke. Hanya saja beberapa fiturnya dihilangkan aja untuk iPhone 16e gitu. Lanjut ke kamera depan. Jujur ya, secara spesifikasi sih kamera depan gak terlalu jauh beda. Sama-sama di 12 megapiksel, true depth kamera foto, photogenic engine, dan lain sebagainya. Hanya saja iPhone 16e tidak memiliki cinematic mode untuk kamera depan, sedangkan iPhone 16 base model memiliki fitur tersebut. Dan tadi juga gue udah kasih tahu, latest generation photographic style hadir di iPhone 16 base model. Itu juga hadir di kamera depannya. Jadi iPhone 16e tidak mendukung latest generation photographic style, hanya photographic style biasa aja. Cuman ya secara kasat mata atau secara tidak langsung, kedua iPhone ini untuk kamera depannya tidak terlalu jauh beda spesifikasinya. Dan berikut di sini hasil foto selfie-nya yang gue cobain. Ya mungkin sih guenya aja ya yang gak terlalu cakep ya. Tapi untuk hasil fotonya menurut gue cukup cakep lah. Hasil foto antara iPhone 16e dan 16 base model teruntuk kamera depannya gitu. So, kita balik ke pertanyaan di awal. Mending mana nih yang dibeli? Antara iPhone 16e atau iPhone 16 base model? Jujur, keduanya sama-sama layak dibeli. Sama-sama mendingan dibeli keduanya bahkan. Tapi menurut gua, kedua iPhone ini kan segmennya berbeda. 16e ini cenderung untuk yang mungkin budgetnya itu tidak terlalu cukup ke iPhone 16 base model ataupun 16 Pro model. Nah, solusinya iPhone 16e. Meskipun beberapa fiturnya hilang, tapi bukan berarti si iPhone 16e ini tidak layak dibeli dan tidak layak digunakan. Menurut gue sangat cukup banget, hanya saja segmennya berbeda. Mungkin buat lo semua yang lebih suka compact
single kamera aja udah cukup, dan speed chipsetnya ngebut, iPhone 16e adalah jawabannya. Tapi kalau misalkan kalian pengennya lebih advance lagi, lebih baik lagi, dan budgetnya juga mencukupi, tidak ada salahnya untuk membeli iPhone 16 base model ini. Karena iPhone 16 base model ini memang sedikit lebih unggul daripada si iPhone 16e. Ya, terjawab sudah harusnya pertanyaan kalian, apakah speknya beda jauh? Tidak terlalu beda jauh. Sama-sama mirip. Hanya saja fitur yang ada di iPhone 16 base model ini sedikit dikurang-kurangin. Nah, jadi nih iPhone 16e. Gitu. Jadi keduanya sama-sama worth it dibeli, sama-sama layak dibeli. Cuman bagi gue pribadi, kalau misalkan dikasih pilihan kedua tersebut, rasanya gue cukup di iPhone 16e deh, menurut gue pribadi. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih seneng menggunakan dua lensa kamera, ya iPhone 16 base model mungkin bisa jadi solusinya. Gitu. Tapi secara spesifikasi, chipset, dan lain sebagainya, iPhone 16e menurut gue udah cukup banget sih. Dan pastinya sesuaikan budget juga, biar nggak memaksakan diri gitu. Dan sudah terjawab juga, speknya beda jauh? Tidak terlalu beda jauh, hampir sama persis. Beberapa fitur dari iPhone 16 base model yang dikurangin jadi iPhone 16e, seperti itu. Oke, gue harap teman-teman yang nonton di sini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan antara iPhone 16e dengan iPhone 16 base model, dan tidak gelisah lagi, tidak bingung lagi perbedaannya di mana aja dan lebih baik yang mana. Semoga video ini dapat ngebantu kalian semua agar dapat tambah pengetahuan terkait iPhone 16e atau iPhone 16 base model gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyak ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.